ketika umur udah dibatasi, ajal dibatasi, rezeki dibatasi. Untuk apa seorang sunni belajar kayak begini? Belajar tentang meyakini dalam hati ajal dibatasi oleh Allah, rezeki dibatasi, tenang hidupnya. Mau ngapain hidup? Mau mati-matian kayak apa? Nggak ada. Itu menunjukkan usaha kita tidak menentukan hasil. Usaha hanya sebatas menjalankan perintah Allah. Adapun hasil mah urusan Allah. Maka usaha adakah ganjaran? Ada. Kalau benar sesuai perintah Allah. Adakah usaha dapat dosa? Ada. Kalau usahanya melanggar perintah Allah. Tapi ingetin, rezeki dibatasi oleh Allah, ajal dibatasi oleh Allah. Enggak bertambah, enggak berkurang. Ada orang mati umur seminggu, begitu. Ketika ada orang itu mati, maka matinya dia bukan gara-gara dibacok, gara-gara ajalnya. Itu sebab namanya. Maka sebab jangan banyak dipikirin. Begitu. Kalau dia paham, orang nggak stres. Contoh kerja di perusahaan, pensiun berapa, umur berapa? 60, 55, 58 atau berbeda-beda? Berbeda-beda. Kita ambil rata dah. 60. Baik. Pensiun 60. Bila catatan itu pensiun umur 60, ini bagus, ada ngesut. Saya mau sampaikan biar tenang kepada orang yang mau pensiun, biar nggak stres. Bila pensiun itu umur 60, yakini saudara, sebelum saudara masuk di perusahaan itu, masuk di kantor itu udah ada programnya, undang-undangnya udah dibuat, peraturannya. Masa pensiun karyawan PTA 60 udah ada sebelum kita masuk. Dan kita masuk pun, kalau kita mau pahami, itu karena ada lowongan kosong. Kalau penuh mau kagak. Bener nggak? Karena kosong, butuh karyawan, kosong berarti kita masuk. Maka sejak kita masuk perusahaan itu harus paham. Inilah muslim, kenapa ngaji tauhid umur 15 tahun? Enak. Artinya baru masuk perusahaan itu paham bahwa kita bakalan pensiun umur 60. Maka orang kerja tuh maranin pensiun apa pensiun maranin kita? Kita maranin pensiun. Pensiun nggak kemana-mana. Maka jangan distresi. Kenapa stres? Percis sesudah umur udah tua ingat surga, ingat neraka. Ini yang stres. Ketika udah mau pensiun, ingat betapa berharganya gaji yang didapat sebagai anugerah dari Allah. Begitu. Kenapa nih stres? Tabungan gak ada. Kemana? Setiap gaji dihabisin, jalan ke situ, jalan ke sini, jalan ke sono, jalan ke situ. Gampang. Masih lama pensiun, masih lama. Begitu. Ujungnya kata dia masih lama, corona 3 tahun, jebol, stres. Kata dia pensiun masih lama. Kata perusahaannya ini nggak perlu lama. Mau bertahan gaji nggak ada, pemasukan pesawat masuk kandang kudu bayar di terminalnya, di parkirannya. Pemasukan nggak ada. Anak perusahaan pesawat, catering, kagak ada penerbangan, nggak ada duit. Babanya mati, anak-anaknya mampus semuanya.
dia bingung, tutup, dia stres, itu karena Tuhannya itu. Kalau dia paham kita ini bakalan pensiun, maka dari mulai masuk sudah menata dan memprogram. Dari masuk, jangan kurang setahun pensiun baru dipikirin. Salah dari awal dong. Kalau kita bakal mati itu pensiun dari sekarang, jangan nunggu sakit baru ingat mati. Dari sekarang bahwa kita bakalan mati, maka hidup kita tertata. Jangan nunggu sakit baru ingat mati, itu namanya nunggu MPP, ingat pensiun, ya wassalam, stres Anda. Sampai ada orang ngarang buku kiat-kiat 6 bulan sebelum pensiun, beli, ya Allah ngapain begitu, beli begitu makin digiring, biasa aja begitu. Rezeki udah diatur, ajal udah diatur. Tenangkan hati supaya kita tidak stres. Dari sini nih hidup jadi bahagia, asal paham ngaji akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.